Langkah-langkah melakukan analisis regresi dengan mulai regresi linear berganda. Regresi linear ganda adalah persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara lebih dari satu berubah bebas atau X dan satu berubah tak bebas atau Y. Adapun langkah-langkah untuk melakukan analisis regresi linear dengan mulai regresi berganda, klik menu Analyze, pilih submenu Regression, lalu klik Linear, sehingga akan keluar tampilan seperti ini. Berikutnya, masukkan variabel Y pada kotak sebelah kiri ke kotak dependen, dan variabel X1 sampai X3 ke kotak independen, X3. Kemudian diklik OK. Hasilnya atau output yang didapatkan akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi masing-masing tabel dari hasil output SPSS. Yang pertama, tabel model summary. Ini kita akan melihat koefisien determinasi atau R kuadratnya. Berdasarkan tampilan output SPSS model summary, ini model summary R kuadrat atau R square itu adalah 0,866. Artinya 86,6% perubahan atau variasi nilai variabel dependen atau Y dapat dijelaskan oleh variasi dari semua variabel independen atau X1, X2, dan X3, dan sisanya sebesar 13,4% itu didapat dari 100% dikurangi 86,6%. Itu dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. Selanjutnya kita akan melihat atau kita akan menginterpretasi tabel ANOVA. Ini adalah untuk melihat uji signifikasi serentak atau uji F, di mana berdasarkan uji ANOVA atau F-test didapat nilai F hitung sebesar 34,534 dengan probabilitas yang ada pada kolom sig itu 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari alfa 0,05, maka HO-nya ditolak. Artinya bahwa secara bersama-sama atau serentak semua variabel bebas atau X1, X2, dan X3 yang dimasukkan dalam model berpengaruh nyata terhadap Y. Berikutnya kita akan menginterpretasi tabel koefisien. Ini kita akan melihat uji signifikasi parsial atau uji T. Untuk menginterpretasikan koefisien variabel bebas atau independen dapat menggunakan nilai yang ada pada kolom unstandardized coefficient atau nilai yang ada pada kolom standardized coefficient. Berdasarkan tabel koefisien, diketahui
bahwa nilai T hitung untuk X1 sebesar 9,824 dengan probabilitas 0,00, karena probabilitas jauh lebih kecil dari alfa 0,05, maka AO ditolak. Artinya koefisien regresi X1 signifikan atau berpengaruh nyata terhadap variabel dependen atau Y. Nilai T hitung untuk X2 sebesar minus 6,100 dengan probabilitas 0,000, karena probabilitas jauh lebih kecil dari alfa 0,05, maka AO juga ditolak. Artinya koefisien regresi X2 signifikan atau berpengaruh nyata negatif terhadap variabel dependen atau Y. Selanjutnya untuk nilai T hitung X3 itu sebesar 0,496 dengan probabilitas 0,627, karena probabilitas jauh lebih kecil atau jauh lebih besar dari alfa 0,05, maka AO diterima. Artinya koefisien regresi X3 tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen atau Y. Sekarang kita akan lihat konstanta sebesar 9,591 menyatakan bahwa jika semua variabel independen dianggap konstan atau tetap, maka rata-rata Y itu sebesar 9,591. Untuk koefisien regresi X1 sebesar 14,270 menyatakan bahwa jika variabel X1 naik 1 dan variabel lain dianggap konstan atau tetap, maka X1 naik sebesar 14,270. Untuk koefisien regresi X2 itu sebesar minus 16,733 menyatakan bahwa jika variabel X2 naik 1 dan variabel lain dianggap konstan atau tetap, maka X2 turun sebesar 16,733. Kemudian yang terakhir koefisien regresi X3 sebesar 0,867 menyatakan bahwa jika variabel X3 naik 1 dan variabel lain dianggap konstan atau tetap, maka X3 naik sebesar 0,867.